Glow Skin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Anang Masrani. Kali ini di Glow Skin Podcast kita bersama Dr. Okti, spesialis gizi klinik dari Glow Skin Body Contour and Wellness. Halo semua. Dok, kita sering banget dengar Indonesia tuh rawan bencana, Dok. Ya, entah gempa, tanah longsor, banjir. Betul kan banget. Ya, jadi ya kita nggak berdoa, Dok, ya, tapi kan kita harus tahu ya, Iya, apa yang harus kita persiapkan. Dan kebanyakan kita itu secara kesiapan pastinya nggak siap kan, Dok, ya. Apalagi kan itu semua terjadi pasti tiba-tiba. Nah, kita sering dengar nih, Dok, banyak diperbincangkan tentang survival kit, Dok. Bagaimana kita bertahan dalam kondisi bencana tersebut, Dok. Iya, betul. Gimana, Dr. Okti? Iya, memang survival kit itu penting sebenarnya untuk kita siapkan, apalagi kita di Indonesia ini memang rawan banget bencana seperti Dokter Nanang tadi Betul. sampaikan. Nah, jadi tapi survival kit ini juga sebenarnya fokusnya itu hanya untuk sesaat saja, dalam artian tuh hanya sekitar 24 hingga 72 jam. Jadi nggak serta-merta kita menyetok atau bikin tasnya itu survival kitnya jadi terlalu banyak atau too much gitu, yang ada malah nanti memberatkan kita. Jadi memang persediaannya itu terbatas dan fokusnya itu hanya ke kebutuhan mendasar untuk kita bertahan hidup selama 24 hingga 72 jam itu. Gitu. Bukan menimbun ya, Dok, ya? Iya, bukan menimbun. Menimbun kayak semua ya, beras apa segala macam. Ya, jadi memang penting banget untuk adanya survival kit ini ya, Dok, ya. Nah, kalau misalkan kita memang harus menyediakan hal tersebut, ya, apa saja sih, Dok, yang perlu kita siapkan, Dok, terutama dalam segi makanan ya, Dok, ya. Karena penting kan kita untuk bertahan hidup itu kan makanan, Dok. Iya, baik. Untuk makanan sebenarnya memang kalau bisa itu makanan yang kita tidak butuhkan lagi untuk kebutuhan air bersihnya gitu. Karena pada saat bencana kita justru agak kesusahan untuk mendapatkan air, Dok. Jadi memang kalau bisa yang kita siapkan tuh makanan kaleng yang udah ready kita makan, atau misalnya memang seperti nasi yang mungkin sudah dibekukan gitu, yang nanti kita sisa hangatkan saja, yang seperti itu sih. Jadi bukan yang kayak perlu air gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk diolah, Dok, ya. Iya, bahkan mungkin kalau susu pun itu susunya itu sudah susu cair gitu. Jadi Susu bukan cair. susu bubuk yang harus kita cari lagi airnya gitu. Jadi lebih praktis adalah makanan-makanan yang instan, yang tanpa kita olah lagi dan bisa langsung kita makan, Dok, ya. Iya. Nah, Dok, kalau disederhanakan, misalkan kita kan minimal ada air minum ya, Dok, ya. Terus kemudian makanan yang tahan lama, ada juga obat-obatan dasar, terus juga ada ya mungkin senter dan power bank. Nah, tapi fokusnya kan bukan cuman itu aja, Dok, ya. Saat kita kondisi makanan itu darurat nih, Dok, ya. Menurut Dokter Okti nih, lebih baik itu mie instan kah, ataukah makanan kaleng seperti sarden, atau gimana, Dok? Memang lebih baik itu pilihannya itu bisa ke sarden. Kenapa? Karena kalau sarden itu sebenarnya dia itu udah ready to eat ya, sarden itu. Cuman kan kadang kalau kita malah dikasih bumbu-bumbu lah atau semua, tapi prefernya itu memang lebih bagus kita pilih sarden. Kenapa? Selain untuk mengisi energi juga bisa memenuhi kebutuhan protein harian kita gitu. Tapi seringkali, Dok, ya, makanan yang udah dikemas dalam kemasan kaleng misalkan, itu garamnya kan tinggi, Dok. Iya. Jadi cenderung asin gitu loh, Dok. Ini kan kita lagi bicara survival Iya, teknik, betul. kondisi bertahan. Iya. Dalam kondisi bertahan, justru itu adalah pilihan utama, Dok. Gitu, karena tadi mengandung protein juga, terus juga dibandingkan dengan makanan kering yang contohnya kayak mie instan yang butuh air bersih gitu. Malahan kita harus cari lagi air untuk dia mateng. Sedangkan kalau si ikan ini tadi, sarden tadi, itu udah dalam kondisi ready to eat. Ya. Ikan sarden, tuna kaleng. Iya, Kornet betul. gimana, Dok, kalau kornet? Iya, ini kita dalam kondisi bencana Iya, ya, Dok. Kalau iya. dalam kondisi bencana itu bisa jadi pilihan. Bisa jadi pilihan Iya. ya. Jadi makanan kaleng baik itu kornet, tuna kaleng, ataupun tadi sarden. Sarden yang lebih gampang ya, Dok, ya. Tapi ketiganya tuh kita bisa sediakan ya, Dok, ya. Bisa. Kalau harus milih, dokter lebih pilih yang mana, Dok? Saya pilih sarden sih. Oke. Iya, atau tuna kaleng. Terus, Dok, ada juga kan yang gini, Dok.
kayak di pedesaan lah ya, kan susah untuk kita kayak makanan kaleng seperti itu. Kalau misalkan kayak abon atau kering tempe atau kentang Mustafa gimana dok? Masih boleh juga, Iya. cuman mungkin memang itu jadi kita fokusnya ke karbo ya, gitu. Boleh juga, tapi saya lebih prefer tadi lebih bagus sih tempe aja sih dok. Tempe, Iya, jadi- karena dia ada protein nabatinya. Jadi kering tempe dok ya, tuh jadi dapat ide kan. Jadi kan kalau memang susah dengan makanan kaleng bisa kering tempe ya. Oke dok, tadi sudah kita bahas lagi tentang makanan ya. Selain makanan, apalagi nih dok yang harus kita siapkan dalam kondisi bencana? Oke, sebenarnya yang paling penting itu adalah air dok. Jadi pada saat bencana itu ada namanya rules of three. Jadi ada beberapa, yaitu kita tuh tanpa udara yang bagus kita bisa meninggal dalam waktu 3 menit. Terus tanpa tempat yang aman kita bisa meninggal dalam waktu 3 jam. Dan tanpa air kita bisa meninggal dalam waktu 3 hari. Dan tanpa makanan kita bisa meninggal dalam waktu 3 minggu. Iya, jadi selain tadi makanan, tentu yang paling penting berikutnya itu adalah air. Nah, air ini berapa banyak sih yang kita harus siapkan pada saat bencana dan dalam bentuk apa? Kalau saya pribadi lebih prefer untuk kebutuhan sehari-hari, kita kan butuhnya itu sekitar 2 hingga 3 liter per hari. Dan itu saat ini sudah ada air kemasan yang isinya 1,5 liter. Mungkin untuk packagingnya bisa jadi dalam satu tas itu berisi dua air mineral tersebut. 2 air mineral ya. Dengan Jadi berapa liter dok? Sorry dok. 3 liter bisa. 3 liter, jadi satu orang siapkan 3 liter ya dok ya. Iya. Jadi kalau di rumah misalkan ada 4 orang berarti ya kaliin aja ya. Jadi kita prefer adalah air dalam botol kemasan. Iya. Iya, jadi yang bisa dibawa-bawa ya dok Bisa ya. mobilisasi. Iya, bisa mobilisasi. Atau dalam tumbler mungkin dok. Kalau tumbler kayak terlalu kecil. Terlalu kecil. Oh iya, ya nggak ada yang sampai seukuran itu Iya. dok ya. Iya betul, good idea. Jadi memang dalam kondisi darurat lebih gampang dibawa kalau dia dalam botol kemasan, nggak seberat tumbler. Apalagi takutnya tumblernya ketinggalan dok. Jadi heboh lagi nih. Iya bener. Terus dok, kondisi tubuh seperti apa sih dok yang biasanya dok dalam kondisi darurat tersebut ini cenderung susah untuk beradaptasi ya? Ya dengan misalkan lagi kondisi darurat, apakah dia bisa beradaptasi apa tidak kan tergantung dari dalam metabolisme dan kondisi Iya, tubuhnya. betul. Seperti apa sih dok yang biasanya orang-orang yang susah untuk beradaptasi dalam kondisi darurat? Oke, baik. Nah, tadi selain kita menyiapkan survival kit dalam bentuk tas, dok, memang kita juga sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus menyiapkan tubuh kita sendiri itu harus siap dalam kondisi apapun, terutama pada saat bencana. Jadi memang lebih baik kita mencoba untuk, apalagi yang sudah menyadari kita tinggal di tempat yang rawan bencana, menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi berbagai macam bencana, mulai dari latihan fisik, yaitu olahraga, baik itu cardio, strength training, ataupun juga resistance training gitu. Olahraga yang paling gampang apa nih dok? Coba. Olahraga yang paling gampang, paling murah itu adalah jalan kaki, dok. Nggak perlu ongkos, nggak perlu biaya, gitu, jalan kaki. Pagi atau siang, pagi atau sore sebaiknya? Paling bagus sih sebenarnya pagi ya, tapi kalau nggak sempet boleh sore, yang penting nggak banyak alasan. Oke, berarti dalam kondisi darurat yang perlu disiapkan makanan ya dok ya, jadi itu kemudian air minum ya, terus kemudian juga kondisi tubuh. Jadi kalau tubuh kita sehat kan tentunya juga bisa bertahan ya. Bertahan, iya, Ya, betul. oke dok. Jadi apa nih dok closing statement buat dari dokter Okti untuk semua sahabat-sahabat di sana dalam menghadapi kondisi darurat? Oke, untuk teman-teman saat ini mari kita sadari bahwa memang kita berada di negara yang rawan bencana. Tapi selain tadi kita menyiapkan survival kit, baik itu tas yang isinya makanan, minuman, senter, pakaian, dan lain-lain, yang paling harus kita siapkan itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi mari isi hari-hari kita dengan aktivitas fisik yang mari kita bangun juga dari intensitas rendah dulu, bisa naik perlahan ke sedang lalu ke berat. Tentunya dengan tubuh yang fit kita bisa akan menghadapi berbagai macam ancaman yang kita nggak pernah tahu itu kapan. Gitu.
Ya, setuju banget dok. Jadi penting banget untuk mempersiapkan diri kita, apalagi kan kondisi sekarang tuh berubah-berubah. Ya kita tidak tahu kapan kondisi darurat terjadi. Ya, yang paling penting adalah menyiapkan diri kita dulu, ya, betul. Kemudian juga barang-barang ataupun survival kit tadi yang udah disebutkan, yaitu makanan. Paling gampang tadi makanan kaleng, terus kemudian ada juga minuman ya, terus kemudian kering tempe dan ya kering tempe juga ya, itu yang paling penting. Terus mungkin kalau yang paling susah mungkin ya yang ada yang bisa bertahan sampai 72 jam. Iya, betul. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Okti, luar biasa informasi hari ini. Kiranya bermanfaat untuk semua sahabat Glosin di sana. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat dan jaga lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glow Skin.